Halo semuanya, kembali lagi dengan video keempat kami dengan judul mengenai tips agar bisnis bertahan selama masa pandemi. Nah, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 lalu menempatkan berbagai usaha bisnis pada situasi yang sulit, yaitu mulai dari penurunan penjualan, terhambatnya proses distribusi dan permodalan, kesulitan bahan baku, hingga pengurangan karyawan yang mesti dilakukan. Untuk itu, inovasi menjadi salah satu solusi tepat agar bisnis dapat bertahan di situasi pandemi. Yakni ada banyak cara untuk memulai inovasi, salah satunya dengan mulai dari merancang strategi bisnis yang lebih canggih dan menciptakan sebuah produk yang tak terpikirkan oleh orang lain sebelumnya. Juga bisa berinovasi dengan memoles ide atau produk lama dengan kemasan yang jauh berbeda dan lebih menarik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dibutuhkan untuk berinovasi? Untuk merealisasikan sebuah rencana baru, tentunya diawali dengan sebuah ide. Karena hanya melalui ide kamu bisa merancang rencana-rencana yang inovatif. Nah, berikut ini penjelasan mengenai 5 tips berinovasi agar bisnis kamu dapat bertahan di situasi pandemi. Pertama, bentuk tim kerja yang solid. Di dalam situasi pandemi seperti saat ini, kekompakan sangat diperlukan guna menghadapi banyaknya tantangan. Sebagai pelaku usaha, kamu harus bisa memastikan bahwa karyawan atau tim memiliki visi dan kepentingan yang sama, yaitu mempertahankan bisnis. Dengan cara selalu memberi informasi yang jelas dan terbuka tentang keadaan perusahaan serta situasi yang tengah dihadapi. Bila perlu, berikan pelatihan pada karyawan kamu tentang penerapan standar kesehatan dan keamanan di tempat kerja. Nah, sebagai pimpinan dalam tim, kamu juga harus bijak dan bersahabat. Dengan cara demikian, akan tercipta harmonisasi tim yang bagus. Imbasnya tentu akan terasa di kinerja dan performa bisnis yang lebih baik. Tips yang kedua, utamakan keinginan pelanggan. PPKM yang menjadi kebijakan pemerintah selama pandemi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penjualan. Banyak dari pelanggan yang akhirnya berhenti membeli atau mengunjungi tempat usaha. Meskipun begitu, tidak sedikit juga yang masih melakukan pembelian via online maupun secara langsung. Hal inilah yang menyebabkan kepuasan serta keinginan pelanggan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Maka dari itu, layanan dan kualitas produk harus selalu dalam level terbaik, dan pastikan prokes dan keamanan sudah diterapkan. Dengan cara itulah bisa mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah pandemi saat ini. Tips yang ketiga adalah membuat produk yang memiliki kualitas lebih tinggi. Dengan kita membuat produk yang memiliki kualitas tinggi, tentu saja minat masyarakat juga semakin tinggi. Kemudian langkah selanjutnya kita share, kita publikasikan keunggulan dari produk yang kita buat ke sosial media. Karena pada masa pandemi COVID-19 ini hanya sosial media lah salah satu sumber informasi yang bisa kita dapat dengan mudah dan cepat. Dengan adanya produk yang berkualitas juga akan menentukan umur dari sebuah produk yang kita buat. Kemudian dari produk-produk yang berkualitas itu, maka pendapatan yang akan kita dapat juga bisa lebih meningkat dari sebelumnya. Tips berikutnya ialah mengikuti perkembangan zaman. Sebagai pelaku usaha, mengikuti tren bisnis adalah suatu kewajiban. Tidak hanya dari bidang teknologi seperti sekarang era 4.0, maka kamu harus mengikuti tren bisnis melalui pasar online. Jika awalnya kamu membuka gerai, kamu bisa menambah tuh bisnis kamu dengan membuka toko online. Itu akan mempermudah kamu bersaing dengan orang lainnya. Kamu juga perlu peka terhadap tren pasar. Misalkan sekarang waktunya pandemi, maka tren pasar yang tepat adalah salah satunya menjual masker. Dengan ditambahkan inovasi-inovasi seperti masker tidai yang sudah dicontohkan oleh kelompok 90 sebelumnya. Nah, jika kamu sudah mengaplikasikan mengikuti perkembangan zaman, maka bisnis kamu terjamin
untuk fluktuatif atau top one. Nah, untuk yang kelima, tips yang terakhir, maksimalkan penggunaan teknologi. Karena kita berada di revolusi 4.0, maka digital savvy adalah peraturan nomor 1 untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun pelanggan kita di mana-mana menggunakan gawai, menggunakan tablet, menggunakan komputer, menggunakan alat yang berhubungan dengan teknologi. Maka sasaran kita melalui pemasaran kita melalui teknologi itu akan mempermudah memasarkan produk kita dan mempermudah mencari pelanggan, sehingga income dari bisnis kita akan terus naik. Nah, sebagai generasi muda yang paham akan teknologi, ini menjadi kesempatan yang sangat mudah untuk mengoperasikan penjualan marketing suatu bisnis melalui teknologi. Nah, itu dia 5 tips dari kelompok 90 DR1. Semoga itu bisa berguna bagi bisnis kalian dan semangat untuk berinovasi dan berkontribusi untuk negara Indonesia.